Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bunda dan Ayah, apa kabar? Semoga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala dan semoga masih tetap semangat ya mendampingi Ananda dalam proses pembelajaran. Amin. Bunda dan Ayah, ketemu lagi dengan saya. Tapi kali ini saya ingin menyampaikan nih bahwa sebentar lagi insya Allah akan ada kegiatan after school di KBTK Islam B. After school ini kegiatannya yaitu les membaca, menulis, dan berhitung dengan metode Montessori. Apa ya metode Montessori itu? Baik, saya akan coba berbagi dengan Bunda dan Ayah. Ya, program Les Calistung dengan metode Montessori KBTK Islam B. Visi dan misi dari kegiatan after school ini yaitu pematangan mental. Seperti yang kita ketahui bahwa mental itu kan sesuatu yang berhubungan dengan pikiran ya. Jadi anak-anak kita siapkan cara berpikirnya yang menyenangkan gitu tentang pembelajaran. Kalau anak-anak sudah memiliki pikiran-pikiran yang menyenangkan tentang pembelajaran, insya Allah mereka akan siap nih untuk belajar. Ketika mereka sudah siap untuk belajar, mereka pun akan terampil dalam melakukan pembelajaran. Apa itu les calistung dengan metode Montessori? Jadi bimbingan belajar yang dimulai dari layanan peningkatan minat belajar anak-anak sebelum dan saat di SD dengan metode Montessori. Ya, jadi dengan bimbingan Montessori ini dimulai dari layanan peningkatan minat, ya. Karena tadi visinya kan kematangan mental dulu nih, supaya pikiran-pikiran mereka itu happy tentang pembelajaran, sehingga akan timbul minat-minat dari anak-anak yang mengikuti pembelajaran. Ini dia nih, apa itu metode Montessori? Mungkin kalau untuk Bunda dan Ayah ada sebagian yang sudah mengenal ya atau mendengar kegiatan Montessori itu apa sih gitu. Ini dia, metode yang menekankan pada stimulus indera. Jadi panca indera yang kita miliki, yang anak-anak miliki, itu akan diberikan stimulus gitu. Sehingga nanti ketika mereka mendapatkan stimulus, mereka akan merespon seperti apa ya gitu ya. Yang selanjutnya ada metode yang melatih anak memiliki keteraturan, disiplin, dan mandiri dalam belajar. Jadi Montessori ini lebih banyak melibatkan anak-anak pada kegiatan praktis ya. Dan selanjutnya metode pembelajaran dengan tahapan untuk membangun pondasi, menulis, membaca, dan berhitung. Jadi Montessori ini yang dibangun itu pondasinya. Pondasi harus kuat ya, Bunda dan Ayah. Supaya nanti ke depannya anak-anak bisa lebih siap lagi dalam memasuki jenjang pendidikan selanjutnya. Ini dia nih, ada dua pondasi utama yang harus dimiliki anak saat belajar calistung. Yang pertama, pondasi bahasa. Bunyi setiap huruf, anak-anak harus tahu ya bunyi setiap huruf itu. Makna setiap kata, susunan kalimat, intonasi, membaca. Yang kedua ada pondasi matematika. Kuantitas setiap angka, makna setiap simbol angka, nilai tempat bilangan, operasi aritmatika. Jadi anak-anak di sini ada pondasi utama ini berbahasa. Bahasa itu kan penting ya Bun untuk mengkomunikasikan, menyampaikan apa yang kita rasakan, untuk mendengar juga apa perasaan orang lain, pesan-pesan dari orang lain. Dan untuk matematika sendiri ini sangat berhubungan erat ya. Jadi ketika anak-anak bermain, matematika pun digunakan gitu ya, kayak misalnya berbagi dengan teman, seperti itu. Level berdasarkan perkembangan anak. Setiap anak akan mulai dari level yang paling dasar ya. Namun setiap anak melaju dengan kecepatan masing-masing sesuai perkembangannya. Jadi nanti ketika Bunda dan Ayah join
di kegiatan after school ini. Jangan kaget nanti ya kalau misalnya kok anak saya umur 6 tahun gabung dengan yang 8 tahun ya gitu. Kita karena dari level yang sama dulu, tapi untuk melajunya mereka akan berbeda-beda gitu. Level program ini dia. Yang pertama ada level trust ya, kepercayaan atau keyakinan anak-anak. Di level trust ini anak-anak dilatih untuk menjadi teratur, dilatih untuk fokus, dilatih untuk bisa konsentrasi, mandiri, dan disiplin belajar. Yang kedua ada level autonomi. Jadi di sini anak-anak diberikan kebebasan ya untuk bisa melakukan segala sesuatunya dengan mandiri. Kepekaan inderanya juga dilatih melalui kegiatan sensoris. Anak akan mulai mendapatkan pembelajaran utama bahasa. Yang ketiga ada level ability atau kemampuan. Nah, ini dia nih, pembelajaran membaca dan menulis tingkat lanjutan. Jadi ketika mereka sudah berhasil di level kedua tadi, anak-anak masuk ke level ketiga dengan pembelajaran membaca dan menulis yang lebih tinggi lagi tingkatannya. Selain itu, anak-anak juga mulai masuk pembelajaran matematika dasar. Yang keempat, level ground ya. Level ground ini ada operasi aritmatika, anak-anak sudah mulai berkegiatan dengan operasi aritmatika, terus menunjang kesiapan jenjang SD secara optimal. Dan selanjutnya ada level expert. Di level expert ini anak-anak mampu melakukan kegiatan-kegiatan yang penuh tantangan ya. Kegiatan-kegiatan penuh tantangan, baik itu dalam kemampuan bahasanya, matematikanya. Gimana sih penuh tantangannya? Jadi misalnya anak-anak berceritanya dengan ekspresi gitu kan, matematikanya juga udah mulai hitungan-hitungan yang lebih kompleks dari sebelumnya. Dan tentunya di level expert ini anak-anak sudah mulai mampu membantu teman-temannya untuk belajar. Siapa saja sih yang bisa bergabung dalam kegiatan ini, dalam kegiatan after school ini? Yang pertama ada siswa TK di sekolah non Montessori. Nah, sekolah TK dengan siswa yang tentunya usia 6 tahun ya Bunda ya. Sudah usia 6 tahun, mungkin dia bersekolah di sekolah yang bukan menggunakan metode Montessori bisa bergabung di sini. Yang kedua ada anak yang sedang dalam persiapan masuk SD. Gitu ya. Mungkin kelas-kelas TKB ya. TKB kan sudah 6 tahun pas atau 6 tahun lebih bisa bergabung di sini. Yang ketiga ada anak SD yang belum mampu menulis dan membaca. Tuh, ada juga yang mungkin di sekolah dasarnya sudah kelas 1 tapi ternyata perkembangan kemampuan menulis dan membacanya itu masih di bawah teman-temannya, bisa bergabung di sini. Dan yang keempat, anak SD yang membutuhkan motivasi belajar. Kemampuan calistungnya masih sangat lemah. Ya, jadi ini anak kayaknya perlu motivasi dulu nih, gitu kan. Sebelum tertinggal jauh nih dari teman-temannya. Tuh. Bagaimana sih cara mengikuti program ini? Cara mengikutinya pertama tentunya Bunda dan Ayah mendaftarkan dulu ya putra-putrinya di kegiatan after school KBTK Islambi. Nah, berita baiknya nih buat ayah bunda yang punya putra-putri sedang bersekolah di KBTK Islambi atau mungkin alumnus dari KBTK Islambi akan dapat harga spesial. Yang kedua, penetapan level. Di penetapan level itu ada kaitannya dengan di level yang sebelumnya ya. Jadi nanti di pendaftaran akan ada observasi. Di sini level trust mulai digunakan gitu kan dengan observasi ini. Jadi ketika sudah melakukan observasi, anak-anak akan ditentukan level mana nih yang pas gitu. Nah, ketika sudah menemukan levelnya, anak-anak akan dikuatkan nih di level yang memang sudah
sudah menjadi ketetapan untuk mereka gitu. Baiklah Bunda dan Ayah, ditunggu ya bergabungnya di program After School KBTK Islambi les dengan metode Montessori, baca, tulis, hitung. Sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai berjumpa nanti ya. Tetap sehat, tetap semangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.